warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali di siang yang cukup cerah ini. Gimana semua kabarnya? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan galau. Oke. Siapa aja yang tidak sekolah hari ini? Jauh Hara. Kenapa jauh Hara? Jauh Hara sakit. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Jauh sakit. Kemudian Kay, kenapa Kay? Izin kemana? Lomba ya? Ibu ngomong ke ibu dia lomba. Kemudian siapa lagi? Oke. Nah, mudah-mudahan yang lomba hari ini karena perwakilan sekolah kita doakan mudah-mudahan memberikan yang terbaik ya. Dan yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Yang apa lagi-lagi mendoakan mudah-mudahan diberikan hidayah supaya segera berkumpul dengan kamu semua untuk belajar di kelas ya. Nah, Adil, tolong rapikan bajunya Adil. Eki juga sama. Kemudian kalau ada sampah, alhamdulillah nggak ada sampah ya di kelas. Selanjutnya perempuan juga tolong dirapikan. Oke, dirapikan bangkunya, dirapikan kerudungnya supaya terlihat cantik. Laki-laki juga sama, tolong dirapikan bajunya supaya terlihat ganteng. Oke. Sebelum ibu menjelaskan beberapa materi yang akan dijelaskan hari ini. Nah, kemarin di minggu kemarin ya atau di sebelumnya ibu sudah mengulas mengenai dinamika penduduk ya. Kemudian ibu, dinamika penduduk kenapa bisa dipelajari di geografi? Nah, kita kembali lagi konsep awal. Geografi ini adalah mempelajari ilmu yang mempelajari mengenai fenomena geosfer. Nah, ada yang masih ingat nggak? Fenomena geosfer itu fenomena yang terdiri dari beberapa objek. Apa saja? Ada yang mau jawab? Kepit? Antroposfer? Nah, itu biosfer sudah terjawab. Atmosfer, hidrosfer. Nah, yang pertama sudah kamu jawab ya Pit, yaitu salah satu fenomena yang dipelajari geografi ternyata bukan alam saja, tetapi manusianya, yaitu antroposfer. Nah, antroposfer ini salah satu yang akan dipelajari di dalam materi dinamika penduduk. Kalau misalkan kamu melihat fenomena kependudukan sehari-hari, nah ibu mau nanya ke kamu, jumlah anggota keluarga ya di rumah kamu berapa? Ada yang mau mencoba jawab nggak? Jumlah anggota keluarga di rumah kamu dari ayah, kakak, ayah, misalkan ibu sampai adik itu ada berapa? Ada yang 6, ada yang 4. Nah, dari jumlah anggota keluarga kamu, apakah berkurang atau bertambah atau tetap? Siapa yang mau jawab? Kalau itu Fitra, jumlah anggota keluarganya di rumah kamu berapa? Nah, 6 tuh siapa aja? Ayah, ibu, kakak. Hah? Kakak lagi. Oh, terus Fitra dan Fitri kembar ya. Jadi 6. Tetapi jumlah anggotanya sampai saat ini tetap tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian ada lagi yang mau ngasih contoh jumlah anggota keluarganya berapa di rumah? Ismi 6. Ada berkurang atau bertambah? Kalau masih tetap. Kalau di sini ada nggak jumlah anggota keluarganya yang berkurang atau bahkan bertambah? Ismi, Kal, nggak?
Awalnya berapa jumlah anggota keseluruhan? 5. Oh iya, berarti itu sifatnya bertambah ya, karena dipengaruhi oleh faktor angka kelahiran. Kemudian dari tadi Ibu membicarakan mengenai atau berkaitan dengan dinamika penduduk. Tujuan kamu mempelajari dinamika penduduk apa? Nah, tujuan pembelajarannya ini yang pertama yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Kemudian yang kedua menganalisis masalah kependudukan. Dua yang akan kamu pelajari hari ini. Oke. Nah, manfaatnya apa kamu mempelajari dinamika penduduk? Itu kan. Nah, salah satunya untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang seperti apa, Ibu? Salah satunya secara umum perencanaan pembangunan ini berkaitan dengan pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas pendidikan, ya, dan kebutuhan akan pangan. Apa sih dinamika penduduk? Nah, dinamika penduduk, apa yang dinamakan dengan dinamika penduduk? Nah, dinamika penduduk ini berasal dari dua kata, ada dinamika, ada penduduk. Nah, apa sih penduduk? Penduduk Indonesia ini adalah semua orang yang tinggal di Indonesia, kemudian tinggal di wilayah geografis Indonesia selama 6 bulan atau lebih dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap. Ya. Nah, berikutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengenai perubahan administrasi kependudukan. Jadi kata penduduk ini mempunyai 3 istilah. Yang pertama ada yang dinamakan dengan warga negara Indonesia, kemudian yang kedua ada warga asing, dan yang ketiga ada warga negara Indonesia. Secara demografi, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk ini ada 2. Ada faktor alami dan faktor non-alami. Nah, faktor alami yang pertama ada kelahiran dan yang kedua ada kematian. Dan satu lagi adalah faktor non-alami yaitu migrasi atau perpindahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi atau yang mendukung angka kelahiran tinggi adalah pernikahan usia muda. Nah, perempuan atau laki-laki di sini ada niatan nggak nanti setelah SMA langsung menikah? Ibu harap ini sebagai pertimbangan, ya. Pertimbangan ketika jumlah penduduk usia muda kebanyakan menikah, berarti pengaruhnya apa? Penduduk akan bertambah begitu. Kemudian yang kedua, faktor penghambat angka kelahiran. Yang pertama yaitu program keluarga berencana, kemudian asumsi anak sebagai beban keluarga, kemudian pembatasan tunjangan, yang terakhir adalah penundaan usia pernikahan. Nah, angka kelahiran biasanya atau angka kelahiran di suatu wilayah atau suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan beberapa rumus. Yang pertama dengan menggunakan rumus angka kelahiran kasar. Ya. Berikutnya yang kedua angka kelahiran umum, yang ketiga angka kelahiran menurut kelompok usia tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi mendukung peningkatan kematian, yang pertama rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, ya. Kemudian bencana, kemudian ada lagi peperangan, ya, seperti yang kamu lihat ada kecelakaan lalu lintas, kemudian kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Oke, berikutnya beberapa faktor yang mempengaruhi atau beberapa faktor yang menghambat peningkatan angka kematian atau mortalitas yang anti-mortalitas. Yang pertama, tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, dan yang terakhir adalah ajaran agama yang melarang bunuh
diri. Seperti itu. Kematian kasar. Nah, angka kematian kasar ini menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk pada periode tahun tertentu dengan rumus CDR. D-nya death atau jumlah penduduk yang meninggal, P-nya adalah jumlah penduduk, dan K itu dikalikan 1000. Kemudian angka kematian menurut kelompok umur tertentu ya. Selanjutnya salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk atau perubahan penduduk adalah yang terakhir ada migrasi. Nah, migrasi ini artinya perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Berikutnya, ketika menghitung angka migrasi, jenisnya ada 4. Yang pertama ada migrasi masuk. Migrasi masuk ini adalah jumlah penduduk yang berpindah ke tempat tujuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk menetap. Kemudian untuk angka migrasi keluar. Angka migrasi keluar ini adalah jumlah penduduk yang meninggalkan daerah asalnya untuk berpindah ke tempat lain atau ke wilayah daerah lain. Kemudian angka migrasi neto. Nah, angka migrasi neto ini adalah selisih migrasi penduduk dan migrasi keluar. Dan yang terakhir adalah angka migrasi bruto ini yaitu jumlah penduduk yang berpindah dari tempat asal ke tempat tujuan. Itu bisa dihitung dengan menggunakan angka migrasi bruto. Nah, mobilitas penduduk ini merupakan perubahan penduduk atau pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Nah, salah satu bentuk dari mobilitas penduduk apa? Migrasi. Nah, mobilitas penduduk ada 2 jenis. Ada mobilitas fisik dan ada mobilitas sosial. Di dalam geografi, pergerakan penduduknya yang berpindah adalah fisik manusia, berarti itu adalah mobilitas fisik atau mobilitas penduduk. Kemudian mobilitas ini ada 2 jenisnya. Ada mobilitas permanen, ada mobilitas non permanen. Mobilitas non permanen. Nah, ini. Ya. Kemudian apa mobilitas permanen? Oke, mobilitas permanen ini disebut juga dengan migrasi, yaitu perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik negara. Ya, mobilitas permanen juga dikelompokkan lagi menjadi 2, ada internal, ada eksternal. Bedanya internal dan eksternal ini, kalau internal perpindahan penduduk masih dalam satu kawasan, satu negara. Tapi kalau mobilitas eksternal, perpindahan penduduk kemana? Dari suatu negara ke negara lain. Oke, sedikit lagi ya materinya. Nah, mobilitas internal ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada urbanisasi. Yang sudah kamu ketahui bahwa urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ruralisasi sebaliknya, perpindahan penduduk dari kota ke desa, kembali lagi ke desa, ke tempat tinggal asal. Dan yang terakhir adalah transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke yang jarang penduduk. Satu lagi mobilitas eksternal, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang pertama ada emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tujuan tinggal atau menetap. Satu lagi ada yang dinamakan dengan imigrasi. Imigrasi kebalikannya, dari luar negeri ke dalam negeri ya. Dan yang terakhir remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari luar negara lain ke negara kita, itu adalah remigrasi. Kemudian mobilitas non permanen. Mobilitas non permanen ini bedanya dengan permanen. Permanen tujuannya untuk apa? Menetap. Kalau untuk non permanen adalah untuk sementara. Nah, yang pertama ada komutasi. Komutasi ini adalah mobilitas ulang-alik.
Komutasi atau mobilitas ulang-alik ini perpindahan penduduk dalam jangka waktu kurang dari 24 jam atau yang kamu kenal dengan naon PP. Kemudian satu lagi sirkulasi. Sirkulasi ini adalah bentuk mobilitas penduduk non permanen yang dilakukan dengan tujuan untuk menginap beberapa hari saja atau sementara. Misalkan kamu sebentar lagi nih akan study tour kan? Tanggal berapa, bulan apa? 17 Februari ya. Nah, akan berangkat ke Jogja gitu kan. Kurang lebih itu berangkat ke sana tinggalnya hanya 3 hari. Nah, itu sama dinamakan dengan sirkulasi. Oke, kita lihat dulu beberapa cuplikan video yang akan Ibu tayangkan. Silahkan kamu simak ya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Namun, jumlah penduduk yang besar ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan kependudukan di Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu dampak dari jumlah penduduk yang besar adalah terbatasnya kesediaan lapangan kerja. Banyak penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan mereka. Akibatnya, banyak penduduk yang menganggur atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Pengangguran ini juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan kesejahteraan penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia juga tidak merata. Pulau Jawa yang hanya 7% dari seluruh luas daratan Indonesia, memiliki kurang lebih 100. Oke, 2 video lagi ya. Saudara, dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibanding kemudian di posisi nomor 2, 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera, diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Dan kini keberadaan generasi Z yang sekarang berusia 8 hingga 23 tahun dan generasi milenial mendominasi, masing-masing dengan proporsi 27,94 dan 25,87%. Lalu generasi X dengan usia 40 hingga 55 tahun menyusul dengan 21,88%. Jauh. Nah, itu ya. Kemudian video yang terakhir. Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya, nah, kamu sudah menyimak beberapa video yang Ibu barusan tampilkan. Ya. Nah, silakan dalam waktu beberapa menit ya, identifikasi contoh dari permasalahan yang sudah kamu simak barusan. Ya, nanti kemukakan, kalau setelah selesai nanti kemukakan di bangkunya saja, nanti boleh berdiri. Ya, Ibu kasih waktu beberapa menit, kurang lebih 2 menit. Silakan identifikasi
masalah atau masalah kependudukan berdasarkan video yang sudah kamu tadi simak ya. Kurang lebih Ibu kasih waktu 2 menit sampai 3 menit cukup ya. Oke, untuk identifikasi permasalahan kependudukan waktunya sudah cukup ya. Oke. Ibu mau langsung tunjuk atau boleh siapa saja yang mau mengungkapkan contoh dari permasalahan berdasarkan video yang telah kamu simak tadi. Berdiri. Berdiri, Den. Boleh. Terus, ada lagi? Terus? Oke, cukup, Den. Pertama, terus dua, ada yang sudah kamu simak tadi? Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Salsa. Nah, salah satu contoh permasalahan yang teman kamu ungkapkan sudah betul. Nah, sekarang Ibu mau membagikan kurang lebih 5 kelompok ya untuk identifikasi masalah kependudukan. Kamu identifikasi penyebab dan solusi dari pemecahan permasalahan kependudukan tersebut ya. Boleh sumbernya dari media atau dari buku paket atau dari LKS. Boleh dijadikan sebagai sumber referensi untuk menyusun untuk menyusun, dicarikan solusi dan juga penyebab dari salah satu contoh permasalahan dari penyebab dari dinamika penduduk. Kalau sudah selesai, LKPD-nya sudah diisi semua. Nah, kalau sudah, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harul Anam sini sebagai pemateri 2 akan menjelaskan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan jumlah penduduk di dunia. Yang pertama, menggalakkan program transmigrasi. Yang kedua, ada pemerataan lapangan kerja. Yang ketiga, mengadakan program KB atau keluarga berencana dengan cukup memiliki 2 anak saja. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fatmawati dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa India menjadi negara dengan tingkat penduduk tertinggi di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Nia Sapitri sebagai moderator dan di samping saya Kalma sebagai materi 1 dan Eki sebagai pemateri 2 dan Cindy sebagai noturel. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Langsung saja kepada pemateri 1 yang akan disampaikan oleh Kalma.
Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Meskipun Indonesia bukan termasuk negara miskin menurut PBB, namun dalam kenyataannya rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan yang ironinya Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan peta di atas, kurang lebih 7,29% persentase kemiskinan secara umum di wilayah perkotaan dan 12,22% berada di wilayah pedesaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naima. Jika ledakan penduduk terjadi, maka akan ada banyak sekali dampak negatif yang bisa menyebabkan rusaknya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, kerusakan dan pencemaran lingkungan juga bisa menjadi semakin parah karena dieksploitasi oleh manusia. Oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok terakhir. Mana yang terakhir presentasi adalah kelompok 5. Ya, nah, jadi setiap permasalahan kependudukan ternyata mempunyai solusi, ya. Dan solusi tersebut ada yang sudah terrealisasi, ada yang belum terrealisasi. Sudah kembali ke posisinya masing-masing. Kalau sudah, kita lanjut ke penilaian pengetahuan. Silakan HP-nya disiapkan. Nah, Ibu nanti akan ngasih kode untuk masuk aplikasi ini dan jangan lupa tuliskan nama. Oke. Waktunya sudah habis ya. Apa sih kesan kamu setelah melakukan pembelajaran barusan, atau apa sih kesannya setelah kamu mempelajari mengenai permasalahan penduduk, dinamika penduduk? Silakan boleh dipaparkan atau diceritakan. Setelah saya mempelajari mengenai dinamika penduduk, ternyata Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk yang sangat banyak, bahkan di urutan ketiga di dunia, dan kita juga bisa urutan keempat di dunia. Kita juga bisa mengetahui apa saja dari dampak banyaknya penduduk di negara kita, apa dampak ke pendidikan, ke ekonomi, juga dampak sosial lainnya. Lagi tepuk tangan untuk Salsa. Terima kasih. Selamat kepada kelompok jeng. Yang rata-ratanya kurang lebih 90 ya. Selamat untuk kelompok Kelompok 3, silakan perwakilannya kelompok 3, tepuk tangan. Silakan perwakilannya untuk oleh Salsa, silakan. Untuk besok ya, silakan kamu mempelajari mengenai angka perhitungan untuk menghitung angka migrasi ya. Setelah selesai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang kurang betul atau ada kata-kata yang salah ya. Ibu akhiri dulu, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.